Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad Dasturakum ya ahla dargi wa ya ahla batin wa ya ahla nawati wa ya ahla nur anna ba'd. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mentakdir dan mengizinkan kita untuk kembali hadir di rutinan pada saat ini untuk sama-sama niat mencari tambahan hidayah serta menghidupkan ilmu warisan baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga duduknya kita di majelis ini membuahkan duduknya kita kelak bersama Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya diparingi sehat wal afiat, panjang umur fi taatillah, setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Para rawuh sedaya ingkang minulya, qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi bid-dharain amin. Famimma yajibu ilmuhu wa i'tiqaduhu mutlaqan wa nutqu bihi fil hal in kana kafiran wa illa fa fis shalah asyhadatan wa huma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Famimma monggo iku setengah saking perkara yajibu kang wajib apa ilmu ngawruhi ma wa taqadu lan ngeyakini ma mutlakon kelawan mutlak wan nutku lan ngucapake bi kelawan ma fil hali ing dalem sanalika ing kana lamun ana sapa mukallaf kafiron iku wong kang kafir wa illa lamun ora kafiron fa fis sholati mongko ing dalem salat asyhadatani utawi syahadat loro wa huma utawi karone syahadatan iku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Beliau di sini melanjutkan, maka termasuk sesuatu yang wajib diketahui, diyakini, diucapkan seketika, diketahui, diyakini, diucapkan seketika jika orang mukallaf itu belum masuk Islam atau kafir, atau kalau sudah Islam maka wajib dibaca di dalam sholat, yaitu apa? Dua syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi baca syahadat, dua kalimat syahadat itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam, wajib dibaca minimal 5 kali, yaitu ketika kula jenengan sholat 5 waktu. Niku kan baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita baca ketika tasyahud akhir. Minimal dibaca 5 kali karena sholat yang wajib itu 5 kali.
Loh kan itu lebih 5 kali Ustaz, karena ada tahiyat awal. Tahiyat awal niku bukan wajib. Yang wajib tahiyat akhir, berarti kali 5 kali minimal kita diwajibkan untuk baca syahadat di setiap sholat. Kenapa kita umat Islam diwajibkan baca syahadat ketika kita melakukan ibadah yang paling utama, yakni sholat? Karena syahadat itu adalah paspor, ibarat niku kode. Kalau nggak ada syahadat, maka amalan apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua amalan yang kita lakukan, lebih-lebih sholat, maka harus dikoneksikan, dihubungkan dengan membaca kedua kalimat syahadat. Tapi nek ten sholat niku hukumnya wajib. Kalau kita Ramadan mboten wajib maca syahadat, wong wis Islam. Kita zakat juga nggak wajib baca syahadat. Kita haji atau umroh atau ibadah-ibadah yang lain nggak ada kewajiban baca syahadat karena memang kita sudah muslim. Tapi khusus dalam sholat kita diwajibkan ketika tahiyat niku at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wajib itu dibaca. Nek ndak diwaca ndak sah salate. Karena saking pentingnya syahadat dan saking eratnya syahadat dengan sholat, dan juga menjadi fondasi amalan-amalan yang lain. Ini pertama, setiap muslim wajib baca syahadat ketika tiap melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua, syahadat ini juga wajib dibaca oleh orang mukallaf yang dewasa, berakal sehat, bukan orang gila yang mana dia belum Islam atau kafir. Wajib dibaca seketika, lebih-lebih ketika orang kafir tersebut masuk Islam. Kafir itu sebetulnya bukan kalimat hinaan, bukan. Kafir niku maknanya orang yang menutupi dirinya. Nutupi diri dari apa? Dari semua yang dibawa oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kafir itu dalam bahasa Arab dari kalimat kufrun, maknanya menutupi nikmat. Kufrun itu dari kalimat lain lagi, nama yang aslinya adalah kafrun, dibaca fathah. Jadi kafir dari kufrun, kufrun dari kafrun. Kafrun ini maknanya menutup semuanya. Makanya orang kafir itu istilah yang dipakai dalam Islam untuk mereka yang berada di luar Islam. Nah, apa itu kafir? Ulama memberi definisi ingkaru ma ulima bil darurati maji'u rasulin bih. Orang kafir itu orang yang mengingkari, menutup dirinya dari segala sesuatu yang sudah jelas-jelas dibawa oleh seorang rasul. Semua rasul kan membawa ajaran masing-masing. Kok ada umatnya yang nolak, yang ingkar, tidak percaya, nutup diri, nggak ngikuti, maka dia disebut kafir. Termasuk umat dari Nabi Muhammad SAW, umat akhir zaman. Jika tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, di dalam agama kita mereka disebut kafir, alias orang yang nutup diri, nggak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi kalimat kafir itu bukan hinaan, justru itu kalimat yang paling lembut. Nek kalimat non muslim itu sebetulnya malah kasar. Non itu maknanya tidak, muslim orang yang selamat, berarti bukan orang yang selamat, wong sing celaka. Non muslim itu maknanya wong sing celaka.
Nek kafir maknanya orang yang menutup diri, nggak mau ngikuti Nabi Muhammad. Lebih halus kafir sebetulnya. Cuman kadang-kadang disalahpahami, nek kalimat kafir itu kalimat yang kasar, yang begini, yang begitu. Padahal itu justru kalimat yang lembut, lebih sopan daripada non muslim, artinya celoko. Malah memvonis orang celaka itu. Nek kafir nutup diri, bisa jadi suatu ketika dia buka dirinya bisa selamat masuk Islam. Nah, kafir niki menurut Syekh Nawawi itu ada 4 macam. Pertama, kufrul ingkar. Nomor 2, kufrul juhud. Nomor 3, kufrul inad. Nomor 4, kufrun nifaq. Ada 4 macam kekafiran. Yang pertama, kufrul ingkar, kekufuran pengingkaran. Kufur plus ingkar. Apa itu? Huwa alla ya'rifallah aslan wala ya'tarifa bihi. Yaitu seseorang yang tidak mengenal Allah sama sekali dan nggak ngakui Allah. Yaitu orang-orang yang nggak percaya Tuhan, ateis atau komunis, niku juga termasuk kategori kafir. Orang yang nggak percaya Tuhan, ateis, komunis. Jadi mereka beranggapan, berkeyakinan menungso urip ya urip-urip dhewe. Maka yang seperti ini jelas tidak sesuai dengan logika akal sehat. Bagaimana mungkin meja ini ada sendiri? Nggak ono sing nyebabno yang menciptakan meja, ya tidak masuk akal. Begitu juga orang yang nggak percaya Tuhan, itu sebetulnya mereka logikanya nggak sehat. Bagaimana mungkin kita percaya ada gorengan ini ada sendiri tanpa ada yang menggoreng? Akal mana yang bisa menerima? Padahal cuman gorengan yang kecil, apalagi ini jagat raya yang begitu besar, ada matahari, ada langit, ada bumi, dan semuanya ini kok ada sendiri, nggak ada Tuhan, nggak ada yang menciptakan. Maka orang-orang ateis atau komunis itu jelas mereka orang yang akalnya justru tidak normal. Naudzubillah min dzalik. Karena itu ateis, komunis dilarang di negeri kita. Negeri kita negeri Pancasila, negeri yang berketuhanan yang Maha Esa. Ateis, komunis tidak diperkenankan ada di negeri kita, negara yang kita cintai, Republik Indonesia ini. Ini yang pertama. Yang kedua, kufrul juhud. Kufrul juhud niku kufur, kafir plus tidak tahu berterima kasih. Wong kafir tur tidak tahu berterima kasih. Apa definisinya? An ya'rifallaha biqalbihi wala yukirra bilisanihi. Yaitu orang yang kenal Allah, tahu Allah itu Tuhan dengan hatinya, tapi dia tidak mengakui dengan lisannya. Dicontohkan kufri iblis wal yahud, seperti kufurnya iblis. Iblis niku paham, Pak, Gusti Allah niku Tuhan, paham dia, tapi dia nggak pernah ngakui secara lisannya bahwasanya Allah itu Tuhan. Orang Yahudi juga sama, mereka tahu, paham Allah itu Tuhan, cuman mereka nggak mau baca syahadat dengan lisannya. Apalagi iblis dulu niku termasuk makhluk yang paling banyak ibadah niku ya iblis. Bahkan disebutkan oleh para ulama, andaikan ibadahnya kita orang niki, semua manusia yang beriman ini ibadahnya dijadikan satu, ditimbang
dibandingkan sama ibadah yang dulu pernah dilakukan oleh iblis, ini tuh tidak ada 1 atau 10%-nya. Saking banyaknya ibadahnya iblis, karena dia memang tahu Allah itu Tuhan, tahu dia. Sampai-sampai Imam Ka'bul Ahbar menyebutkan iblis itu dulu sebelum dilaknat oleh Allah, kana khazinal jannati arba'ina alfasanah, dia itu pernah menjadi penjaga surga selama 40.000 tahun berkhidmah, mengabdi sama Allah, jogo surga 40.000 tahun. Bayangno niku. Kemudian wa ma'al malaika zamanina alfasanah, iblis itu CS-an kumpul sama malaikat 80.000 tahun. CS-an sama malaikat, koncoan sama malaikat, kumpul bareng malaikat. Wa wa'adal malaika isrina alfasanah. Terus iblis itu juga menjadi juru ceramah di dunia malaikat, di kalangan malaikat itu selama 20.000 tahun. Terus diangkat oleh Allah menjadi pemimpin malaikat karubiyin selama 30.000 tahun. Diangkat jadi pemimpin malaikat rohaniyin selama 1.000 tahun. Dan iblis itu tawaf di Ares selama 14.000 tahun. Total dhewe niku. Pirang ewu niku. Wakeh tahun. Ewon-ewonan. Subhanallah, iblis itu tahu Allah itu Tuhan, paham dia. Kenal dia sama Allah. Cuman dia tidak mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala. Kufur plus tidak tahu berterima kasih. Sudah pernah dimuliakan oleh Allah begitu luar biasa, tapi dia tidak mau berterima kasih, malah kufur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya kufrul juhud, kufur yang tidak tahu berterima kasih. Kemudian yang ketiga, kufrul inad, kufur yang keras kepala. Apa itu kufrul inad? Huwa an ya'rifallaha biqalbihi wa ya'tarifa bilisanihi wa la yadinu bihi. Kufur inad. Kufur inad itu adalah kufur yang keras kepala. Maksudnya apa? Percaya Allah dengan hatinya, mengakui dengan lisannya, ya maca syahadat, ya la ilaha illallah, tapi nggak mau meluk agama Islam. Dianggap semua agama itu sama. Nah ini dikenal sekarang namanya aliran liberal. Orang-orang yang mengakui Allah sebagai Tuhan, yang baca syahadat mau dia, tapi untuk masalah praktek ibadah manusia ini bebas. Mau Islam, mau Buddha, mau lainnya, semua agama dianggap bodoh. Wis, makanya sampai dia pun menghalalkan nikah beda agama. Kenapa? Karena menganggap semua agama ini sama. Yang penting perilakunya baik, nanti bisa masuk surga. Ini jelas pemahaman yang sesat dan menyimpang, bahkan kufur, kafir. Nek enten wong meyakini semua agama sama, niku kafir hukumnya. Lah kalau semua agama sama, lah buat apa Rasulullah sampai berdarah-darah memperjuangkan Islam ini? Buat apa para sahabat sampai banyak yang gugur memperjuangkan Islam ini agar menyebar ke seluruh dunia? Nek agama ki padha, sing penting Gusti tak ngakui Allah Tuhan, ya maca syahadat, nek masalah sholat, ibadah dan lain enggak harus Islam. Karena dianggap sama saja agama itu. Lah kalau agama sama saja ya Rasulullah enggak usah berjuang, capek-capek ngapain? Para sahabat ya enggak usah berjuang, berjihad, menyebarkan Islam, capek-capek lapo.
Kenapa Rasulullah berjuang? Kenapa para sahabat berjuang? Karena memang agama yang benar di sisi Allah hanya Islam. Nabi dan para sahabat sampai berjuang, kehilangan harta, kehilangan nyawa, tangisan dan darah, beliau perjuangkan semuanya agar Islam ini sampai ke seluruh umat manusia, agar manusia ini selamat. Karena agama tidak ada satupun yang diakui oleh Allah kecuali hanya agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Atau orang-orang liberal itu juga mereka mendoktrin, punya ajaran bahwasanya kebenaran itu enggak mutlak milik Islam. Agama lain juga punya kebenaran, enggak harus Islam kebenaran itu. Maka yang seperti ini juga bahaya ini Pak. Ini pemikiran liberal bisa kufur itu. Jadi selain Islam itu ada kebenaran mutlak selain Islam, ini kufur. Berarti tidak percaya sama semua yang dibawa oleh Nabi, berarti nanti pilih-pilih, enek sing bener, enek sing ora. Nah ini berbahaya juga. Kebenaran mutlak bagi kita umat Islam hanya ada di dalam agama Islam. Kalau yang lain kebenaran menurut versi mereka sendiri-sendiri. Nah kebenaran mutlak yang diakui oleh Allah pencipta alam semesta hanya ada pada agama kita, yang lain tidak ada. Yang lain cuman kebenaran menurut mereka sendiri-sendiri. Ini juga bahaya kalau ada orang meyakini oh ya kebenaran itu nggak mutlak milik Islam, agama lain juga ada benernya. Wah ini bahaya ini, liberal ini jerumus kekufuran, itu bisa kufur itu. Agama yang mutlak benar hanya Islam. Atau juga mereka membuat gerakan agar wanita sama pria itu disetarakan secara mutlak, nggak ada perbedaan. Itu orang-orang liberal itu begitu. Padahal Al-Quran sudah jelas ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi wong lanang niku sudah secara fisik memang diunggulkan oleh Allah sebagai penanggung jawab wanita. Secara fisik memang laki-laki itu lebih kuat dari wanita. Kalau secara kemuliaan di sisi Allah tergantung ketakwaannya. Berapa banyak para wanita niku luweh mulya dibanding para laki-laki. Wong wedok sing solihah sing jadi wali-waline Gusti Allah wakeh. Nek kemuliaan di sisi Allah itu tergantung amal dan ketakwaannya. Tapi nek secara fisik memang laki-laki lebih unggul daripada wanita. Makanya tidak ada satupun nabi rasul dari kaum wanita, mboten enten. Lah kok saged? Ya memang secara fisik Allah sudah ngatur seperti itu, laki-laki di atas wanita, itu sudah jadi kudrat, sudah ditakdir oleh Allah seperti itu. Nek wanita misalkan jadi nabi, jadi rasul, lah mungkin nek pas kena tamu datang bulan, repot mungkin. Akhirnya umatnya nggak bisa dibimbing lagi. Ora iso melu salat, ora iso ngimami. Tapi ya libur, nabi ini libur, rasulnya libur. Saya apa datang bulan, apa nek datang matahari, Nah, repot. Perempuan itu memang dibuat oleh Allah seperti itu. Beda secara fisik, beda tugas. Nek laki-laki, oh dia bebas bekerja ke sana kemari tanpa hambatan apapun. Nek perempuan ada batasan-batasannya. Karena itu mereka orang-orang liberal yang punya gerakan wanita sama lelaki harus setara secara mutlak, nggak ada perbedaan. Kalau membedakan berarti itu sama dengan menghina para wanita. Loh, justru Islam itu membedakan laki-laki sama wanita itu justru memuliakan. Jangan bisa bayang nek wanita itu setara sama laki-laki. Ya Allah, kok nek kerja pas kerja berat, contoh yang kerja batu, nek wanita bayang betapa hinanya kalau wanita kerja seperti itu. Padahal dia punya suami atau laki-laki yang bisa nanggung jawab dia.
Justru Islam membedakan secara dohir itu untuk memuliakan, menjadikan ratu para wanita. Nah saat ini kan boten, kadang-kadang pemikiran-pemikiran kaum kafir liberal itu mulai digencarkan di mana-mana, yang viral, ya. Seperti akhirnya perempuan ini kalau sudah sama rata dalam segi pakaian pun bebas kayak laki-laki. Akhirnya yang jilbaban disuruh nyopot. Nah, kemarin kan geger nih kok, pas kibraka yang mengibarkan bendera pakai jilbab disuruh nyopot, ya, karena itu bisa mengganggu Pancasila, kebinekaan lah, inilah alasannya macam-macam. Ya. Yang seperti itu sebetulnya adalah paham-paham liberal yang memang mulai nyebar di antara kaum muslimin. Naudzubillah min dzalik. Karena itu ini orang-orang yang seperti ini, kaum liberal ini disebut kufrul inad, orang yang kufur bagian ketiga, yang mana mereka itu keras kepala, meyakini semua agama sama, meyakini kebenaran mutlak itu enggak harus Islam, meyakini perempuan laki-laki itu harus setara sepenuhnya secara mutlak. Naudzubillah min dzalik. Kalau sudah seperti itu berbahaya, bisa masuk dalam ranah kekufuran, wal iyadu billah min dzalik. Kemudian kufur yang terakhir yaitu kufrun nifaq. Kufrun nifaq. Apa itu kufur munafik? Yaitu an yukirra bil lisan wala ya'taqida bil qalb. Ada orang baca syahadat tapi hatinya enggak beriman sama Allah. Ini namanya kafir munafik. Kadang-kadang itu enten oknum-oknum agama lain, mereka masuk ke dalam Islam niatnya supaya bisa menikahi gadis-gadis muslimah, ben iso nikahi wong wedok Islam, dia akhirnya pura-pura masuk Islam. Nanti kalau sudah istrinya hamil atau punya anak, dia balik ke agamanya, kemudian istrinya ditantang, kamu ikut saya, ikut agama saya atau tetap Islam, tak cerai. Itu terjadi Pak, yang kayak gitu. Oknum-oknum agama lain yang mereka itu pengen memasukkan atau memurtadkan orang Islam ke agama mereka dengan cara sampai seperti itu. Pura-pura masuk Islam, akhirnya nikah, kalau sudah punya anak atau hamil, nah dia diajak untuk balik ke agamanya dia. Naudzubillah min dzalik. Nah ini adalah orang-orang yang kufur munafik, orang-orang yang kafir munafik. Mereka membaca syahadat cuman untuk kedok saja, tujuan tertentu. Waliyadu billah min dzalik. Nah orang yang kafir itu wajib baca syahadat saat dia mau masuk Islam. Dan ketika baca syahadat itu disyaratkan harus mengetahui makna syahadat secara global. Makna syahadat itu ada dua. Ada makna syahadat secara global, ada makna syahadat secara perinci. Wong nek mlebu Islam, misalnya ada orang non muslim masuk Islam, maka dia sebelum baca syahadat atau ketika baca syahadat niku harus diajari makna syahadat secara global, nggak usah terperinci. Nanti kalau sudah masuk Islam baru wajib belajar makna syahadat secara perinci itu apa. Tapi untuk pemula, untuk awal-awal, maka wajib tahu makna syahadat secara global. Apa itu? Ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini makna global, wajib diketahui dan diyakini oleh orang kafir yang mau masuk Islam, dan juga oleh semua kaum muslimin, wajib diyakini setiap saatnya tanpa terputus. Adapun makna yang terperinci,
Maka insya Allah akan dibahas di kitab ini nanti di pertemuan selanjutnya. Oke, mugi-mugi kita semua diberi umur panjang, sehat walafiat, dan kita semua dijadikan orang-orang yang semakin tambah ilmunya sehingga kita semakin dekat sama Allah, semakin dekat sama Rasulullah, dan kita diberi terkabul segala hajat, dan ketika meninggal setelah panjang umur, sehat walafiat, diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ya insya Allah akan kita bahas makna syahadat secara global, lebih-lebih makna syahadat secara terperinci di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini karena napa niku pas malam 17 Agustus, besok 17 Agustus mari kita tahlil, kita khususkan untuk para leluhur kita, para orang tua kita, para kakek-kakek kita, mbah-mbah kula jenengan, wabil khusus kita khususkan kepada para pejuang, para syuhada, orang-orang yang mati syahid membela kemerdekaan negara kita, sebagai rasa syukur dan terima kasih kita kepada beliau-beliau, kita tahlil sebentar, kita khususkan kepada arwah daripada para pejuang kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Al-Hadiniyah wal Salih Syamil Akhiratin Dunia Al-Nabi wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.